Aku tidak boleh kalah dengan Cium. Ibu, Aki. Cium, bagaimana keadaan kamu, nak? Aku baik-baik saja, dan aku membawa kabar baik. Peperangan itu? Aku menang dalam peperangan itu, melawan pasukan istana. Suatu pada Cium. Kenapa? Kamu takut ya? Takut? Karena malu kalau ketahuan sama Cium bahwa ibunya tidak benar. Hei, Cium tuh harus tahu semuanya. Kalau kamu ingin mengatakannya kepada Cium, silakan saja. Aku yakin Cium pasti akan bersedih. Tapi kalau kamu tidak mau Cium bersedih, tutup mulut tuamu itu, kakek tua. Iya. Wah. Cium sedang menghadapi masalah besar dengan kerajaan. Sebaiknya aku rahasiakan hal ini dulu. Aku kesini membawa kabar. Iya, aku sudah mendengarnya. Kamu memenangkan peperangan dari istana. Tapi menurut aku, kamu jangan berbangga hati dahulu. Karena bagiku, kamu tetap manusia yang tidak mempunyai hati sama sekali. Kanjeng, kenapa kamu berbicara? Baiklah, katakan. Mulai sekarang, kamu tidak boleh berbicara pada Sasanti. Maaf Ayu, aku tidak bisa berjanji. Walau bagaimanapun juga, Sasanti adalah sahabatku. Ibu sedih, Cium. Ibu benar-benar sedih. Ibu, kenapa ibu bersedih seperti ini? Kamu sangat keras kepala. Bahkan kamu tidak mau mendengarkan perkataan ibu. Kamu lebih memilih berperang melawan pasukan istana untuk membela orang lain daripada calon istri sendiri. Tapi ibu sedih, Cium. Ibu kecewa padamu. Walaupun kamu hebat, tapi kamu tidak berbakti pada ibu. maafkan aku. Lalu, apa yang harus aku lakukan agar ibu bisa kembali bahagia? Berjanjilah demi ibu. Kamu tidak akan pernah berbicara lagi dengan Sasanti. Baiklah, aku yang akan mencari harimau itu. Terima kasih, Kanjeng. Terima kasih. Dia memang biadab. Yeah!
itu sendiri. Karena Temenggung Cuwanara, aku memberi hukuman yang setimpal kepadanya. Jadi, tenanglah kalian. Ayo bunuh saja harimau itu. Dia sudah memakan suamiku. Tenang semua. Dengar, sekarang kita akan membuktikan harimau itu Pradas Bahu atau bukan. Tolong. Seperti ada suara orang minta tolong. Tapi dari mana ya suara itu? Tolong. Sepertinya suara itu berasal dari sana. Tolong. Sepertinya suara itu berasal dari dalam gua ini. Tolong. Tolong aku. Suaranya semakin jelas. Sepertinya Tolong. berasal dari balik gua kecil itu. Tolong aku. Tolong. Temenggung, apa yang terjadi denganmu? Garbapati menyekapku di sini. Tolong, antarkan aku ke Kadipaten Karangkamulya. Baiklah, ayo biar ku bantu. Cium! 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 Kakak, apa yang terjadi padamu, Kakak? Mama, kemana saja kamu selama ini? Aku ditahan oleh Garbapati. Sekarang sudah terbukti. Jadi, harimau itu bukan tuanku Pradas Bahu. Iya benar. Kami sudah menangkap harimau itu. Kalau begitu, ayo kita buktikan bersama. Aku juga ingin melihat harimau itu. Ayo, kita lihat di luar. Aku bahagia sekali. Akhirnya kalian bisa menangkap harimau itu. Sekarang, kita sudah membuktikannya. Harimau itulah, bukan Pradas Bahu. Tuanku Pradas Bahu, maafkan kami semua karena kami telah mencurigai Tuan. Tidak apa-apa. Aku tidak pernah menyalahkan kalian. Justru aku sekarang bersyukur. Aku bisa membuktikan ucapanku. Tapi, kita harus bagaimana? Siapakah sebenarnya harimau itu? Jangan-jangan harimau itu adalah Garbapati. Sekarang Garbapati tidak ada di sini dan mungkin saja Garbapati yang menerkam Pradas Bahu. Sial, rahasiaku hampir terbongkar. Raja Harimau, tolong aku. Keluarkan aku dari sini. Sepertinya Garbapati membutuhkan pertolonganku. Aku akan mencari Cakraunggul. Karena sebelumnya dia yang bersama harimau itu. Iya benar, Cium. Aku akan membantumu untuk menangkap Cakraunggul dan teman-temannya. Pergilah, Cium. Malam ini juga masalah ini harus selesai. Baiklah, Tuan. Semua akan terbongkar.
Ayo, kita cari ke sana. Itu suara Wanara. Pasti mereka ingin menangkapku. Iya, ayo kita sembunyi. Ayo. Kemana mereka? Aneh sekali. Biasanya mereka ada di hutan sini. Tidak mungkin kita menjelajahi semua hutan ini. Bisa memakan waktu yang lama. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Oh iya, kita harus mengeluarkan hawa panas agar mereka semua keluar. Ayo. Yuk. Lepaskan kami! Tolong! Katakan, siapa sebenarnya harimau jadi-jadian itu? Aku tidak tahu, Pras Bau. Jangan berbohong! Kalau kalian tidak berkata jujur, kalian akan tergantung di situ selamanya. Sampai kalian mati mengenaskan. Sudahlah Cakra, katakan saja. Iya, Cakra. Cepat katakan. Daripada kita mati konyol, Cakra. Iya. Ya sudah. Akan kukatakan. Siluman harimau itu adalah Garbapati. Tolong! Itu Dewi Panganyo. Dia buronan kita. Cepat tangkap dia. Ikutkan. Kanda! Kanda Prabu! Ada apa, Pohaji? Pak Renyip kembali, Kanda. Dia menyerahkan diri. Dia terluka dan butuh pertolongan kita. Apa-apaan? Ini pasti akal-akalan Bang Raya. Kanda, ini benar-benar terjadi. Dia terluka, Kanda. Dia tidak bisa mempermainkan aku. Datang ke Sundaga sama saja menyerahkan nyawanya. Dan aku akan membunuhnya sekarang juga. Kakang Prabu, tolong aku, Kakang. Aku diserang oleh raksasa itu. Aku takut sekali. Raksasa yang pernah punya hubungan dengan dan yang kau rahasiakan dariku. Maafkan aku, Kakang. Aku memang merahasiakan hal itu darimu. Tapi karena saat itu aku sedang disekap dan aku dihamili oleh raksasa itu. Aku memang mempunyai anak lain yang bisa berubah menjadi raksasa, tapi aku tidak pernah menginginkan anak itu. Aku tidak
takut sekali. Lebih baik aku berada di dalam penjara daripada aku diburu oleh raksasa itu. Tolong aku, Kakak. Prajurit! Bicarakan dia! Baik, baik, baik. Ayo, dia! Bibi? Bibi Peri? Ciu. Apa kabarmu, Ciu? Aku baik, Bi. Syukurlah kalau begitu. Kami memang sengaja datang ke sini untuk melihat keadaanmu. Sekarang di sini sedang kacau. Apa maksudmu, Ciu? Peri hitam datang ke sini dan dia mengganggu kami. Yunda benar-benar keterlaluan. Ciu, maka dari itu, aku membawa kedua permata sakti serta cermin ajaib ini. Cermin ini bisa menunjukkan di mana keberadaan Yunda sekarang. Ini Ratu. Jadi, sekarang kita bisa menangkap dia. Iya, Ciu. Dan kami berdua akan menangkap Yunda dan membawanya kembali ke dunia peri. Kalau gitu, ayo kita gunakan ini Ratu sekarang. Ciu, Yunda ada di rumahmu. Ayo kita tangkap dia sekarang. Kamu kenapa? Itu adalah ibuku. Aku sudah bertemu dengan ibu kandungku. Dan itu adalah ibuku. Tidak, Ciu. Kamu pasti telah ditipu oleh Yunda. Dia berpura-pura menjadi ibu kandung. Ciu, mari sini. Aku kecewa padamu. Kamu kecewa pada ibu? Kenapa, nak? Apa ibu terlalu keras padamu? Kamu sudah menyakitiku. Dan kamu sudah menyakiti perasaanku. Mulai sekarang, aku tidak akan percaya pada ibuku karena kamu. Suatu saat nanti, kalau ibu kandungku datang ke sini, aku tidak akan percaya padanya. Nah, ibu tidak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan. Aku tahu, kamu itu adalah peri hitam. Bagaimana kamu bisa menuduh ibu sebagai peri hitam? Dariku, Yunda. Dan cermin inilah yang menunjukkan keberadaan. Cermin bodas. Iya, aku memang peri hitam. Dan tujuanku adalah membunuh Jumara. Terima kasih, kau telah menolongku. Aku akan membantumu asalkan kau membantuku.
Kenapa? Kenapa aku ditipu atas nama ibuku? Kenapa ada seorang perempuan yang kejam seperti itu? Pak Haji, kenapa kamu terbang? Ada apa denganmu? Kanda, tiba-tiba aku teringat dengan Ciwanara. Perasaan itu semakin besar. Kanda, bolehkah aku bertemu dengan Ciwanara? Baiklah, bawa lemur bersamamu. Terima kasih, Kanda. Mau apa kamu datang ke sini? Minggirlah kalian, atau kalian semua akan mati. Kanda, sepertinya ada pertarungan di luar. Iya, aku juga mendengarnya. Siapa mereka? Aku akan ke sana. Beraninya kalian datang ke sini. Ayo cepat, lepaskan kita. Peri Hitam. Terima kasih Peri Hitam. Peri Hitam sangat baik sekali dengan kami. Jangan banyak bicara. Ayo, kita pergi dari sini. Cium, kamu sedih ya karena Yundaku menipumu? Iya, Bi. Kamu tidak perlu sedih begitu, Cium. Aku yakin suatu saat nanti kamu akan bertemu dengan ibu kandungmu. Ratu benar, Cium. Bibi Ratu? Cium, dari semalam Bibi merasa tidak enak. Apa kamu punya masalah? Gusti Ratu benar sekali. Cium baru saja ditipu. Siapa yang sudah menipu Cium? Puspita, Gusti Ratu. Sebenarnya dia adalah peri hitam. Tapi dia menyamar sebagai ibu kandung Cium. Dewata, tega sekali perempuan itu. Cium, kamu yang sabar. Kamu tidak usah mengkhawatirkan kepergian ibumu. Di sini Bibi akan selalu menjadi ibumu. Terima kasih, Bi. Meskipun Bibi bukan ibu kandungku, tapi aku merasa Bibi adalah ibuku sendiri. Dan Bibi sudah merawatku dengan sepenuh hati Bibi. Cium, seharusnya kamu merasa bersyukur karena kamu telah menemukan sosok ibu kandung di dalam diri Ratu Pohaci.
Aku juga menyayangimu seperti saudaraku, Ciung. Dari mana kamu tahu kalau Puspita itu adalah peri hitam? Karena cermin ajaib ini. Di mana peri hitam sekarang? Kamu bisa menunjukkannya? Tentu. Mereka di dalam gua. Aku tahu gua itu. Selama cermin bodas masih ada di tangan peri putih, aku tidak bisa bebas. Dan kita pun tidak bisa melakukan apa-apa. Itu artinya kau harus merebut cermin itu dari mereka. Iya. Kalau kita bisa merebut cermin bodas dari tangan peri putih, justru sebaliknya, kita akan dengan mudah bisa menjebak peri putih. Ini dia tempatnya, Puspita. Sekarang, aku akan membalas mereka. Gunakan ini, Ci. Raga! Ini akan menyentuhku. Aku tidak melakukan apa-apa, Cak. Dana! Ini aku menyentuhku. Apa kau ingin aku beri pelajaran? Bukan aku, Cak. Aku diam saja dari tadi. Ada apa dengan mereka? Pasti ada yang menggunakan permata emas agar dia tidak terlihat.
Ibu sangat senang sekali, Wanara. Karena kamu akan memiliki seorang istri yang sangat cantik sekali. Iya, Bu. Aku memang bahagia sekali karena itu. Kirana, sini. Kirana, kamu benar-benar mencintainya, kan? Iya, Bu. Tapi Wanara harus terlihat tampan terlebih dahulu. Wanara. Maafkan aku, Ibu. Aku tidak bisa menepati janjiku. Karena ada yang lebih pantas untuk mendapatkan cinta Wanara. Wanara, aku mendengar doa dan permohonanmu. Dewa, tolonglah aku. Rubahlah wujudku menjadi manusia. Kau tahu, kaum Wanara sangat tabu untuk berubah menjadi manusia. Dewa, aku membutuhkan ini supaya bisa membalaskan dendamku kepada wanita yang telah menyakiti hatiku. Supaya dia tahu bagaimana rasanya dipermainkan dan sakit hati. Kau Wanara yang baik hati, Wanara yang tidak mempunyai hati yang jahat. Baiklah, aku akan membantumu. Terima kasih, Dewa. Kau harus bertapa dengan satu kaki selama 1 hari. Jika kau bisa melakukan itu, maka kau akan mendapatkan wujud manusiamu. Terima kasih atas petunjukmu, Dewa. Kembalikan kaca itu. Aku baru saja mendapatkannya. Masa harus aku kembalikan? Cak! Ya!
Hari ini aku akan memberikan hukuman padamu. Dan hukuman yang pantas untukmu adalah hukuman mati. Kakang, tolong jangan lakukan itu, Kakang. Tolong jangan lakukan itu padaku. Aku mohon jangan lakukan itu. Keputusanku tidak akan berubah. Karena selama ini, kau telah merahasiakan masa lalu. Dan bukan hanya itu saja. Selama kau menjadi ratu, kau menjalin hubungan dengan Imantara. Tak buruk kalau Dewi Pangrenyep akan dihukum mati oleh Barmawijaya. Saya tidak bisa menerima anak saya akan dihukum mati sekalipun oleh Barmawijaya. Benar, kita harus membebaskannya. Kita harus mencari cara untuk membebaskan Pangrenyep. Saya Mataku! Raden Bau! Raden Bau! Ayo kita pergi! Air! Mana air? Sabar, Gusti. Sebentar lagi. Ini, Gusti. Bagaimana, Gusti? Gara-gara kekuatan siluman itu, kita gagal membunuh Puaci. Sekarang Gusti percaya kalau mereka memiliki kekuatan siluman. Karena itu, mereka selalu menang. Kamu, kita tidak bisa melawan mereka kalau kita tidak tahu kelemahan mereka. Lalu bagaimana cara kita mengetahui kelemahan mereka? Aku punya rencana. Kamu cari perempuan-perempuan cantik yang ada di daerah kamu. Lalu, kita susupkan dia ke pasukan gelap. Untuk apa, Gusti? Mencari tahu kelemahan Haji Saka dan Dewi Puaci. Supaya kita bisa menghancurkan mereka. Sungguh-sungguh rencana yang luar biasa, Gusti. Kanjeng, kita pasti akan sangat kesulitan dalam mencari permata itu. Karena pada saat permata itu menghilang, permata itu ada di tangan Ciung yang sedang mengecil. Jadi ukuran permatanya pun ikut kecil. Lalu, apa jalan keluarnya? Aku akan menggunakan permata emas.
Sekarang aku akan mencari permata itu. Itu dia batunya. Ayo Kanjeng. Hebat! Ini sungguh hebat! Terima kasih, Bibi Peri. Terima kasih. Sama-sama, Ciu. Ya sudah, cepat kamu masuk sebelum Aki dan ini mencarimu. Ciung, tunggu. Ada apa? Ciu, tolong kamu jaga permata ini lagi. Apa tidak sebaik Bibi saja yang menyimpannya? Tidak, Ciu. Aku khawatir kalau permata itu ada padaku. Karena Yunda Prihitam bisa datang kapan saja untuk mengambilnya. Jadi tolong kamu simpan ya. Baik, Bibi. Aku akan menyimpannya dengan baik. Terima kasih, Ciu. Akhirnya, semua terselesaikan dengan baik. Tapi urusan kita belum selesai. Yunda. Pribudi, kamu tidak akan pernah bisa lari dari kami. Jangan sentuh aku! Lepaskan! Lepaskan aku! Jangan sentuh aku! Suamiku, Aku tidak akan memberikan permata itu kepada kalian. Peributi, aku membawamu ke gua ini bukan untuk mengambil permata itu darimu. Ya, kami sudah mengetahui. Permata itu tidak ada pada kamu. Ada pada Ciung. Yunda, aku mohon jangan sakiti Ciung, Yunda. Dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Tenang saja, Peributi. Aku tidak akan menyakiti anak itu. Tapi, aku akan membunuhnya. Yunda, 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 aku mohon jangan sakiti Ciung, Yunda! Yunda! Cepat kamu katakan, di mana kamu menyimpan permata itu? Aku tidak tahu. Jangan bohong! Aku tidak akan memberikannya. Kalau kau tidak mau mengatakannya, kau berarti mau mati tersiksa seperti ini.
aku tidak bisa mengkhianati kepercayaan Bibi Peri Putih. Dasar anak kurang ajar. Oleh tongkatku ini. Sekarang cepat, berikan permata itu padaku. Aku tidak bisa memberikan pada kalian tanpa ada izin dari Bibi Peri Putih. Cium! 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 Aneh sekali anak itu. Tidak biasanya dia pergi tanpa meninggalkan pesan. Bagaimana kalau kita berpencar saja, Wanara? Aku pergi ke sana dan kau masuk ke hutan. Baik. Cium, kamu di mana? Cium! Cium, kamu di mana? Cium, kamu ada di mana? Cium! Cium! Cium, kamu ada di mana? Tongkat peri putih. Kenapa bisa ada di sini? Jangan-jangan Peri Putih dan Cium dalam bahaya. Semoga saja tongkat ini bisa menolongku. Tongkat sakti, antarkan aku pada Peri Putih. Siapa yang mengira aku di sini? Yunda aku dan suaminya. Bagaimana tongkatku bisa ada padamu, Wanara? Aku menemukannya di hutan saat mencari Cium. Cium menghilang. Apa? Cium menghilang? Wanara, ini semua salahku, Wanara. Karena aku menitipkan permata sakti itu kepada Cium. Yunda dan suaminya pasti menangkap Cium. Wanara, bagaimana ini? Bahaya. Kita harus menyelamatkan Cium. Jangan, Wanara, jangan lepaskan aku. Tapi kita harus mencari Cium, Pri. Wanara, kalau kamu melepaskanku, Yunda dan suaminya pasti akan tahu kalau kita mencari Cium. Itu malah berbahaya untuk Cium. Lalu aku harus bagaimana? Begini saja, Wanara. Sekarang kamu sembunyi. Nanti begitu Yunda dan suaminya datang, kamu ikuti mereka sampai ke tempat Cium. Itu pasti mereka. Cepat kamu sembunyi, Wanara. Lihat, siapa yang aku bawa ke hadapan? Cium, Yunda, aku mohon lepaskan dia, Yunda. Dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Dengar. Kalau kau mau anak kecil ini tidak kenapa-napa, kamu suruh padanya untuk memberikan permata itu padaku. Jangan, Bi. Tidak, Cium. Aku tidak akan biarkan kamu disiksa oleh mereka. Sekarang, bawa mereka ke tempat permata itu. Kamu sudah dengar? Ayo, cepat! Wanara, cepat kamu ikuti mereka dan cegah mereka. Tongkatku akan membawa kamu kembali dengan cepat. Baik, Pri. Mau kembali! Bayuni! Tongkat, berendahlah! Aku butuh pertolongan Bayuni! Siap! Bayuni, gapai tanganku! Cium dalam bahaya! Cepat kamu katakan.
Di mana kamu menyimpan permata itu? Di dalam peti itu. Ambil suamiku. Kurang ajar! Hei anak kecil, berani-beraninya kamu membohongi kami berdua. Tidak. Permata itu memang dalam peti itu. Tapi kenapa bisa berubah menjadi kepiting? Ini pasti ulah Wanara dan Bayuni yang sudah memakai permata itu. Istriku, ayo serang dia! Iya! Ciu, maafkan aku Ciu. Gara-gara kamu jadi menderita. Jangan salahkan diri sendiri, Bi. Yang penting, permata ini selamat. Sekarang Yunda dan suaminya sudah tahu tentang permata ini. Aku harus menyimpan di mana lagi permata ini? Simpan saja di negeri Wanara. Dia tidak akan berani ke sana. Benar, Peri. Jika Peri mempercayaiku, aku akan membawa permata itu ke negeri kami. Tentu saja aku percaya denganmu, Bayuni. Tolong kamu simpan ya. Baik, Peri. Ya sudah, ayo kita pergi dari gua ini. Ayo. Kita harus segera menyingkirkan anak kecil itu. Iya. Tapi bagaimana caranya? Harian Bangga, kamu kan cukup dekat dengan dia. Kamu harus menggunakan dia sebagai senjata kita. Iya, kamu benar suamiku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ayo. Intan? Ada apa, Intan? Ada apa dengan wajahmu? Ini karena Gusti Ratu Pangrenya Pangeran. Apa? Kamu dipukuli oleh Bunda? Benar, Pangeran. Kenapa, Intan? Apa yang terjadi? Aku mohon, Pangeran jangan marah. Aku ini memang seorang dayang biasa, Pangeran. Dan mungkin memang sudah sepantasnya aku diperlakukan seperti ini oleh Gusti Ratu. Tidak, Intan. Kamu itu bukan dayang biasa. Tetapi, kamu adalah penasihatku. Dan aku tidak mau ada yang menyakitimu. Mulai sekarang, kamu harus berpenampilan seperti seorang ratu. Tunggu! Siapa kau? Aku Intan Gusti Permaisuri. Intan? Kamu hanya kepala dayang di istana ini. Beraninya kau menggunakan pakaian kebesaran istana. Aku hanya melakukan tugas Gusti Permaisuri. Siapa yang menyuruhmu menggunakan pakaian ini? Pangeran Haryang Bangga. Aku permisi. Intan! Kau pikir aku percaya dengan semua ucapanmu itu? Tidak mungkin anakku menyuruhmu menggunakan pakaian kebesaran istana. Gusti Permaisuri bisa menanyakannya langsung kepada Pangeran Haryang Bangga. Aku tidak peduli. Sekarang lepas pakaianmu.
itu. Memang benar. Aku yang menyuruhnya, Ibu Ratu. Apa alasanmu melakukan hal ini, Bang? Karena aku menyukai daging intet. Dia akan kujadikan penasihatku. Bang, tidak semua orang bisa kamu perlakukan seperti ini. Jangan membuat aku. Aku adalah Raja Sunda Galuh. Jangan menyentuhku. Atau aku akan memasukkan ibu dalam penjara. Kamu berani memenjarakan ibumu sendiri, Bang? Iya. Karena seorang raja bisa melakukan apa saja terhadap orang-orang yang tidak tunduk padanya. Ampun Gusti Permaisuri. Aku sebaiknya mohon pamit. Aku tidak berhak untuk mendengarkan pembicaraan ini. Aku permisi. Asalmu sudah dikuasai oleh orang suruhan. Jadi, kau yang telah mengambil batu hitamku. Iya, peri hitam. Dan sekarang kau sudah tidak ada apa-apanya di dunia peri. Akulah yang berkuasa di sana. Dan aku bisa membuatmu terusir dari istana ini kapanpun aku mau. Jadi kau tinggal pilih saja, mau terusir dari istana ini atau dari istanamu sendiri. Kau pikir bisa dengan semudah itu kau membunuhku sebelum aku mati? Dengar, pasti kau sendirilah yang akan terusir dari istanamu ini. Mau apa kau? Mengatakan pada Barma Wijaya kalau Haryang Banga itu bukan putra kandungnya? Iya. Itu karena kau berani menggangguku. Barma Wijaya tidak akan bisa mengusirku. Untuk berdiri dengan kakinya sendiri saja dia sulit. Dan sebentar lagi, dia akan mati. Itu mungkin saja terjadi kalau aku membiarkannya mati. Tapi selama dia ada di tanganku, aku tidak akan membiarkannya mati. Mana suamiku? Ternyata kamu tidak cukup bodoh untuk mengetahui kalau akulah yang menyembunyikan Barma Wijaya suami. Kurang ajar kamu.
Cantaka? Untuk apa? Untuk mengalahkan saudariku, Riputi. Riputi? Jangan terlalu banyak bertanya. Kamu tidak akan pernah mengerti masalah ini. Dengar, aku hanya menginginkan keris Cantaka ada padaku. Tapi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau kamu menggoda Irmantara. Itu bukan menggoda, tetapi memanfaatkan. Aku tidak pernah punya hati dengan Irmantara atau dengan pria manapun. Karena menurutku, semua pria itu sama. Sama-sama tidak dapat dipercaya. Kamu benar juga. Seharusnya aku tidak perlu memikirkan perasaanku. Yang harus aku pikirkan hanyalah tujuanku. Tujuan? Iya. Orang tuaku ingin aku menikah dengan Barma Wijaya untuk mendapatkan kekuasaan. Kalau hanya itu, aku bisa membantumu. Maksudmu? Aku bisa membantumu menjadi penguasa Sunda Galuh. Tapi, kau juga harus membantuku untuk mengambil keris Cantaka. Baiklah. Kalau kamu memang menginginkan keris Cantaka, aku akan membantumu. Tapi keris itu hanya bisa diambil oleh Barma Wijaya sendiri atau keturunannya. Iya, aku sudah tahu itu. Makanya, aku memanfaatkan Haryang Banga untuk bisa mendapatkan keris itu. Tapi sayangnya, Haryang Banga bukan anak kandung dari Barma Wijaya. Bukan olehku, tapi oleh kita. Oh, bukan hanya itu. Irmantara juga terlibat soalnya. Aku suka dengan keberanian. Siapa dari kalian yang siap menikah denganku? Ayo, katakan. Cepat. Tidak ada yang menjawab. Baiklah, kalau begitu saya akan memilih sendiri. Siapa dari antara kalian yang pantas menjadi istriku? Maafkan saya, Tuan. Tapi saya sudah bersuami. Saya tidak peduli kamu sudah punya suami atau belum. Lepaskan teman kami. Kalau tidak apa? Kalian mau menyerang? Silakan.